Bermain game adalah aktivitas yang melibatkan penggunaan permainan atau permainan untuk hiburan, pendidikan atau tujuan lain. Game dapat dimainkan secara individu atau kelompok dan dapat melibatkan berbagai tingkat keterampilan dan intensitas. Dengan keberadaan dunia gaming yang begitu berkembang pesat, hal tersebut jelas akan membawa pengaruh bagi gamer, baik itu mengarah ke hal-hal positif atau malah sebaliknya. Faktanya game dan psikologis itu sangat berkaitan. Kita akan membahas sejauh mana sebuah game dapat memengaruhi kejiwaan seseorang. Bukan hanya itu, kita juga akan melihat betapa sebuah game dapat memicu lonjakan gelombang di otak yang ternyata bisa memengaruhi tindakan nyata seseorang. Berikut adalah fakta menarik tentang game dan bermain game. Game video paling mahal yang pernah dibuat adalah Star Citizen. Game video paling mahal yang pernah dibuat adalah Star Citizen. Game ini dikembangkan oleh Cloud Imperium Games dan telah menghabiskan biaya sekitar $350 juta untuk dikembangkan. Game ini adalah game aksi petualangan fiksi ilmiah yang berlatar di dunia yang luas dan terbuka. Pemain dapat menjelajahi dunia, terlibat dalam pertempuran antariksa dan melakukan berbagai aktivitas lainnya. Star Citizen masih dalam pengembangan, tetapi telah menjadi salah satu game paling populer di dunia. Game ini telah terjual lebih dari 3 juta kopi dan telah menghasilkan lebih dari $450 juta dalam pendapatan. Meskipun biaya pengembangannya tinggi, Star Citizen telah menjadi salah satu game paling ambisius dan inovatif yang pernah dibuat. Game ini memiliki potensi untuk menjadi salah satu game video paling sukses sepanjang masa. Game video pertama yang pernah dibuat adalah Tennis for Two. Game ini dibuat oleh William Higginbotham pada tahun 1958. Game ini dimainkan pada osiloskop dan dikendalikan menggunakan 2 controller aluminium. Tennis for Two adalah game simulasi tenis yang bisa dimainkan oleh 2 orang. Game ini memiliki grafik yang sangat sederhana, hanya berupa 2 garis horizontal yang mewakili raket dan sebuah bola. Namun game ini sangat inovatif untuk masanya karena merupakan game video pertama yang menggunakan komputer digital. Tennis for Two ditampilkan di pameran publik tahunan Brookhaven National Laboratory. Game ini menjadi sangat populer dan menarik perhatian banyak orang. Tennis for Two dianggap sebagai pelopor perkembangan game video di dunia. Tennis for Two adalah game video yang penting dalam sejarah perkembangan game video. Game ini telah menjadi inspirasi bagi para pengembang game video di masa depan. Game bagus untuk kesehatan mental. Kita berangkat dari sisi positifnya terlebih dahulu. Game digital memang dapat membuat kesehatan mentalmu tetap terjaga dengan baik. Berdasarkan laporan dalam laman Very Well Mind, sebuah studi dari Science Foundation Ireland Research Center for Software menemukan bukti bahwa game digital dapat meringankan depresi dan kecemasan. Bahkan di beberapa kasus game digital yang dimainkan pada porsi tepat dapat membantu penyembuhan gangguan mental tertentu. Tentu ini masih membutuhkan studi dan riset yang lebih mendalam, namun ini jelas berita bagus bagi kamu yang suka memainkan game digital karena kesehatan mentalmu akan terjaga dengan baik. Tentu saja manfaat yang diperoleh dari bermain game akan berbeda-beda bagi setiap orang. Hal ini tergantung pada jenis game yang dimainkan, kepribadian pemain dan kondisi kesehatan mental pemain. Oleh karena itu penting untuk memilih game yang sesuai dengan kebutuhan dan minat masing-masing. Game juga dapat meningkatkan perilaku adiktif. Meskipun game dapat mengurangi risiko depresi dan kecemasan, di sisi lain ada dampak yang tak biasa bisa dirasakan gamer. Ternyata game sangat berkorelasi dengan perilaku adiktif yang bisa menjangkiti gamer. Mayo Clinic Health System dalam lamannya mencatat bahwa gaming berkaitan dengan rasa candu manusia pada tatapan layar monitor. Kecanduan memainkan game bisa bersifat mirip dengan adiksi lain yang merangsang otak seseorang untuk terus melakukan hal sama setiap harinya. Menurut ahli ini bisa terjadi karena otak kita bereaksi dengan input sensoris yang membuat seolah-olah kita mengalami hal nyata di dalam game. Itu sebabnya gamer bisa merasa gembira, stres, gemas, sedih dan tertekan ketika memainkan game tertentu. Mengasah kemampuan menyelesaikan masalah. Beberapa game, terutama game puzzle dan game strategi, memerlukan pemikiran kreatif untuk menemukan solusi atau strategi yang efektif.
Pemain harus menghadapi tantangan kompleks dan mencari tahu cara terbaik untuk mencapai tujuan permainan. Dengan berlatih dalam bermain game semacam itu, kemampuan untuk memecahkan masalah dengan cara yang inovatif dan kreatif dapat meningkat. Tahukah kamu dampak positif bermain game online adalah bisa mengasah kemampuan problem solving atau kemampuan menyelesaikan masalah. Pada saat main game kamu harus mengikuti alur cerita dan memecahkannya agar bisa menang. Jika kamu melakukan hal ini secara terus-menerus dan rutin, maka keterampilan problem solving-mu bisa meningkat. Game online juga bisa meningkatkan skill dalam hal perencanaan dan pengorganisasian. Meningkatkan kesehatan otak. Sebuah penelitian yang hasilnya diterbitkan dalam jurnal molekular psikiatri menunjukkan jika main game bisa meningkatkan ukuran wilayah pada otak. Ukuran wilayah otak yang meningkat adalah bagian otak yang bertanggung jawab pada pembentukan memori. Tidak hanya itu, wilayah otak bagian keterampilan motorik halus dan perencanaan strategis juga meningkat. Dalam penelitian ini, para ilmuwan meminta para responden untuk bermain game selama 30 menit. Selama main game ini, para responden diawasi oleh mesin MRI. Hasilnya, mesin ini menunjukkan selama bermain game, ada peningkatan aktivitas pada otak kecil, korteks prefrontal kanan dan hipokampus kanan. Dapat disimpulkan jika main game bisa meningkatkan kesehatan otak, otak akan melakukan aktivitas sehingga membuatnya semakin sehat. Bermain game dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan, misalnya game yang bersifat menenangkan dapat membantu pemain untuk rileks dan melepas stres. Meningkatkan kemampuan mengingat. Beberapa game terutama permainan teka-teki dan permainan memori melibatkan memori visual yang kuat. Pemain seringkali harus mengingat pola, urutan atau detail visual untuk menyelesaikan tantangan dalam permainan. Latihan secara teratur dalam permainan semacam itu dapat meningkatkan kemampuan mengingat informasi visual. Kebaikan bermain game selain bisa menyehatkan otak juga bisa membantu meningkatkan kemampuan mengingat. Hal ini terbukti dari hasil riset yang ada dalam The Journal of Neuroscience. Riset yang dilakukan oleh para peneliti Amerika di California menunjukkan jika orang yang main game sangat mudah untuk mengingat, jadi kamu yang pelupa bisa mulai rutin main game agar kemampuan mengingatmu meningkat. Itulah fakta menarik tentang game dan bermain game.